Karena Loli masih gadis, apalagi diduga dia di bawah umur, kan gitu. Nah, kalau di bawah umur lalu ditiduri misalnya oleh laki-laki atau dihamili oleh laki-laki atau disuruh aborsi, maka Loli ini adalah kurban. Jadi memang rame banget. Pokoknya kalau berita berkaitan Mbak Nikita Mirzani itu selalu heboh, selalu ramai. Jadi sebenarnya itu adalah figur seorang ibu yang menjemput putrinya. Sebenarnya bukan menjemput paksa sebenarnya, tapi menjemput. Karena di situ ada pemberontakan yang dilakukan oleh adik Loli ini sehingga dikatakan jemput paksa. Yang pasti seorang ibu itu punya kewajiban untuk melindungi seorang putrinya, apalagi seorang ibu. Bahkan Rasulullah sendiri kan pernah menyampaikan siapakah yang harus ditaati, siapakah yang harus dihormati. Nabi itu bilang ummi. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ummi. Terus setelah itu siapa ya Rasulullah? Ummi. Jadi sampai disebut 3 kali. Ummi, ummi, ummi. Kenapa? Karena peranan seorang ibu itu sangat penting, sangat dominan. Bahkan mulai waktu di kandungan, bagaimana ibu itu merasakan sakitnya sebelum anak ini menjadi janin hingga sampai 9 bulan terus kemudian melahirkan. Kan itu. Nah, kita berbicara itu dulu sebelum berbicara masalah jemput paksa atau persoalan hukum. Nah, jadi yang dilakukan oleh Mbak Nikita Mirzani itu sebagai seorang ibu sudah tepat, sudah benar. Beda lagi kalau anaknya itu sudah menikah dengan laki-laki lain misalnya, maka Mbak Nikita tidak punya berkewajiban. Tapi karena Loli ini adalah seorang gadis, maka Mbak Nikita Mirzani sebagai seorang ibu sangat dibenarkan, baik melalui hukum agama. Agama juga membenarkan seorang ibu yang menjemput putrinya karena putrinya diduga dalam kutip pernah mengalami kehamilan terus kemudian sampai aborsi, kan gitu. Otomatis yang namanya seorang ibu penasaran dengan berita tersebut. Untuk mengkonfirmasi hal tersebut, maka seorang ibu harus ketemu dengan putrinya. Nah, itu. Loli sempat pas pulang dari UK di Inggris, sempat di Indonesia itu ditolak sama kita. Nah, terus juga sekarang tiba-tiba kok Nah, sempat ditolak itu mungkin karena masih mangkel ya. Karena seorang anak gadis nggak pulang-pulang atau ada persoalan internal. Tetapi penolakan seorang ibu harus dimaknai sebagai seorang anak harus apa? Makanya agama itu menganjurkan. Di situ kan ada itu fala takullahuma uffin. Dan janganlah kamu berkata uf aja kepada kedua orang tuamu, apalagi kepada ibu. Apalagi sampai membentaknya, itu juga nggak boleh. Apalagi menceritakan aibnya seorang ibu, itu nggak boleh malahan gitu loh. Jadi ayatnya jelas, fala takullahuma uffin wala tanharhuma wala lakullahuma qaulan karima. Kalau ayat saya salah, mohon nanti dibenarkan ya. Jadi membentak, mengatakan aja kepada orang tua itu nggak boleh. Itu Al-Quran itu. Apalagi sampai membentak, apalagi misalnya ibunya ngomong begini terus dibalas nih sama anaknya sampai live dan lain-lain, itu nggak boleh. Seorang ibu juga harus menghindari yang namanya ghibah. Yaitu misalnya, jadi anak dan ibu harus berlomba-lomba untuk berbuat baik. Jadi perintah Al-Quran, perintah Allah adalah bagaimana kita berlomba-lomba berbuat baik. Itu. Jadi
Mbak Nikita Mirzani melakukan langkah-langkah menjemput putrinya, lalu kemudian melaporkan kepada kepolisian, kemudian ingin kasusnya dugaan hamil, dugaan aborsi itu agar diproses hukum, itu benar, itu tepat sekali, daripada saling berbalas di medsos antara anak dan ibu. Ini nggak baik. Bagi perjalanan hidup seorang ibu berantem sama anaknya, saling sindir, saling serang, ini nggak baik. Jadi Mbak Nikita Mirzani melakukan langkah hukum dengan melaporkan proses ini ke Polres Jakarta Selatan, itu tepat dan benar. Ditunggu aja hasil visumnya, apakah dugaan pencabulan, dugaan hamil, dugaan aborsi, ya ditunggu aja hasilnya. Pasti kepolisian nanti akan menyampaikan yang sebenar-benarnya hasil daripada visum tadi itu. Gitu. Tapi kan kemarin juga di Peskon Fadil membantah pernah mengambil. Siapa Fadil itu? Kekasih Loli. Iya. Jadi gini, di pihak laki-laki yang diduga menghamili atau melakukan aborsi, ini kan masih diduga. Ya silahkan aja, silahkan saudara V ini membantah, silakan, itu haknya dia. Tentu kepolisian pasti akan memanggil orang-orang yang diduga sebagai pelaku tadi itu. Jadi pihak V membantah, ya silakan aja. Terus kemudian ketika tuduhan mengarah kepada V, maka harus dibuktikan pula, benar enggak yang menghamili itu adalah V, benar enggak yang meniduri itu adalah V. Nah, itu harus dibuktikan di depan hukum. Biarkan kepolisian bekerja secara profesional untuk mengusut kasus tersebut yang dilaporkan oleh ibu kandungnya Loli tadi. Jadi Mbak Nikita Mirzani ini sebagai contoh, jika ada seorang putri, seorang anak yang diduga diduga hamil atau melakukan aborsi, maka langkah yang paling tepat adalah memakai jalur hukum. Dan itu sudah benar, itu Mbak Nikita Mirzani melakukan langkah hukum itu sudah pas, sudah benar, dan monggo silakan aja ditunggu nanti hasilnya, proses hukumnya seperti apa gitu. Dikatakan bahwa dugaan menyuruh atau melakukan aborsi. Pertanyaannya, di mana dilakukan aborsi itu? Di mana tempat? Siapa yang melakukan? Apakah Loli sendiri atau ikut saudara Fadil, atau ada klinik yang ilegal yang melakukan itu, atau dokternya siapa? Jadi nggak bisa main sebut-sebut begitu saja. Walaupun dalam konteks penegakan hukum, pelaku dan yang menyuruh itu sama-sama kena. Artinya Loli juga masuk karena dia melakukan. Artinya Fadil juga masuk. Anaknya, siapakah yang menghamilinya? Siapakah yang menyuruh aborsi? Kan gitu kan? Nah, maka Mbak Nikita Mirzani melakukan langkah hukum tadi untuk mencari keadilan itu. Kenapa? Karena Loli masih gadis, apalagi diduga dia di bawah umur, kan gitu. Nah, kalau di bawah umur lalu ditiduri misalnya oleh laki-laki atau dihamili oleh laki-laki atau disuruh aborsi, maka Loli ini adalah korban dari laki-laki tersebut, gitu loh. Ya, korban. Maka yang akan dijerat secara pidana adalah laki-laki yang menghamili itu dan yang menyuruh untuk melakukan aborsi. Nah, siapakah laki-laki itu? Ya biarkan polisi yang membuktikan apakah benar laki-laki yang diduga sementara ini adalah pelakunya. Jadi semuanya harus menyerahkan kepada proses hukum, tidak boleh memvonis, tidak boleh menjas, tidak boleh menghakimi sendiri.
Menghakimi sendiri itu bukan berarti memukul secara fisik, bukan. Karena sekarang ini eranya medsos ya. Jadi menghakimi di medsos itu nggak boleh. Jadi biarkanlah proses hukum ini berjalan. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik bagi keluarga Mbak Nikita Mirzani dan Loli. Karena Loli ini kan anak yang masih usia di bawah umur. Jadi ada rasa trauma tentu pasti ada ya dengan penjemputan kemarin. Saya yakin negara ini juga menyiapkan seorang yang ahli psikiater, itu pasti akan mendampingi Loli agar apa? Agar anak ini tumbuh menjadi baik. Pesan saya jangan sampai dengan kejadian ini hubungan anak dan ibu itu tidak malah menjadi baik. Harapan saya dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Nikita Mirzani ini pelajaran bagi semua, pelajaran bagi seorang ibu untuk hati-hati dalam hal merawat, menjaga seorang anak, terutama seorang putri, karena putri itu rawan memang, kan begitu. Itu sih harapan saya ke depan bisa diambil hikmahnya dari kejadian ini semua. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.